Balino Basuranim Kasaluga Basengat Kasubata. Arus, arus, arus. Ngaranku Bezalel Yehuda Marbun. Ngaranku Firman Namalos Tanggam. Ngaranku Seria Puja Daniela Kursialimbur. Ngaranku Helena Francisca Utabadian. Ngaranku Clarissa Berusdalari. Ngaranku Grace Margaret Sibolon. Ngaranku Trinaldi Tampu Bolon. Ngaranku Diva Irmandani Parutwa Harahap. Ngaranku Albert Sitanggam. Kami dari kelompok etnis Dayak akan mempresentasikan hasil dari makalah kami. Selamat menyaksikan. Asal-usul etnis Dayak dan identitasnya. Etnis Dayak adalah masyarakat asli yang mendiami Pulau Kalimantan atau Borneo, terutama di wilayah pedalaman dan hulu seperti Kapuas, Barito, Kahayan, dan Katingan. Secara historis, mereka diyakini telah tinggal di Kalimantan sejak ribuan tahun lalu. Didukung oleh bukti arkeologis bahwa manusia telah menghuni Borneo sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Kehidupan masyarakat Dayak sangat dekat dengan alam, seperti hutan dan sungai yang membentuk budaya, adat, dan sistem kepercayaan mereka. Dayak bukan satu suku tunggal, melainkan terdiri dari ratusan suku, seperti Dayak Maju, Kenyah, Kayan, Benuak, Maanyan, dan Iban. Walaupun berbeda, mereka memiliki kesamaan dalam nilai kebersamaan, adat, dan hubungan harmonis dengan alam. Identitas Dayak terlihat dari budaya khas seperti rambut panjang atau betang, seni bibir, pakaian adat, senjata, tradisional mandau, serta berbagai ritual adat. Dalam bidang spiritual, mereka mengenal kepercayaan tradisional Kaharingan yang menekankan hubungan manusia, alam, dan roh leluhur. Seiring perkembangan zaman dan masuknya agama-agama besar seperti Kristen dan Islam, identitas Dayak mengalami perubahan. Namun, banyak masyarakat Dayak tetap mempertahankan adat, bahasa, dan tradisi sebagai warisan leluhur. Dengan demikian, asal-usul etnis Dayak mencerminkan identitas budaya yang kuat dan diwariskan secara turun-temurun. Pengertian dan ciri-ciri khas vokal tradisi di etnis Dayak. Nah, vokal tradisi etnis Dayak ini adalah sebuah bentuk seni bernyanyi yang sudah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Dayak di Kalimantan. Nah, vokal ini bukan hanya sekedar nyanyian biasa untuk hiburan semata pada umumnya, melainkan vokal tradisi ini sebuah produk budaya mereka yang mengandung beberapa nilai, yaitu nilai musikal, sejarah, sosial, bahasa, dan spiritual sekaligus. Nah, cara belajarnya mereka itu pun cukup unik, yaitu mereka tidak menggunakan buku not atau partitur seperti not balok dan not angka seperti musik modern pada umumnya, melainkan mereka itu caranya melalui pendengaran, hafalan, dan praktik langsung di dalam komunitas tertentu. Nah, vokal tradisi Dayak ini bisa muncul dalam banyak situasi kehidupan, mulai dari seperti acara-upacara adat atau ritual keagamaan seperti nyanyian dalam upacara tiwah, nyanyian naratif yang menceritakan asal-usul dan legenda sang leluhur mereka seperti namanya Sasana, hingga nyanyian sosial yang isinya itu sebuah nasihat dan sindiran seperti namanya Karungut. Kata lainnya itu, vokal tradisi ini adalah suara budaya masyarakat Dayak yang menggabungkan unsur suara manusia, bahasa daerah, dan ada fungsi sosial sehingga itu menjadi bagian penting dari identitas dan cara hidup mereka yang sudah berlangsung selama ratusan hingga ribuan tahun. Lalu selanjutnya adapun ciri-ciri vokal tradisi itu adalah mereka memiliki beberapa keunikan yang membedakannya baik dari tradisi vokal itu ke daerah lain. Lalu yang pertama itu ada vokal itu bersifat lisan, artinya vokalnya itu tidak ditulis dalam notasi formal. Penyanyi
dari Kalimantan ini belajar langsung dari keluarga atau anggota komunitas melalui pendengaran dan praktik, sehingga pola melodi, ritme, dan teksnya itu terjaga dari generasi ke generasi selanjutnya. Nah, yang kedua itu dari sisi melodinya, pola yang digunakan itu cenderung sederhana, namun dia dihiasi oleh ornamentasi-ornamentasi seperti getaran suara atau variasi intonasi yang berfungsi untuk menekankan makna kata tertentu. Ketiga, adapun ritmenya itu bersifat fleksibel dan dia tidak terikat ke ketukan yang kaku, melainkan dia itu mengikuti panjang pendeknya suku kata dalam bahasa atau intensitas cerita yang dibawakan di lagu itu. Nah, yang keempat, ada bahasa yang digunakan adalah bahasa Dayak sesuai subetnisnya masing-masing, seperti ada Dayak Ngaju, ada Dayak Manyang, Kayaan, atau Benua. Karena intonasi dan aksen bahasanya itu masing-masing sangat mempengaruhi karakter vokal yang dihasilkan. Nah, yang kelima, vokal tradisi Dayak ini bukan hanya sekedar seni, tetapi itu juga alat komunikasi sosial dan spiritual mereka. Dalam ritual tiwah ini misalnya seperti nyanyian berfungsi sebagai doanya kepada sang leluhur mereka, sedangkan dalam yang namanya karungut itu bisa berisi sebuah kritik sosial atau pendidikan moral. Nah, yang keenam, vokal tradisi ini bersifat interaktif dan bisa dilakukan secara solo, berbalas-balasan maupun di dalam kelompok atau secara berkelompok. Saya akan menjelaskan beberapa jenis vokal dalam tradisi suku Dayak. Jenis vokal dalam tradisi suku Dayak ada beberapa jenis, yaitu yang pertama, jenis vokal karut dari suku Dayak Maju. Biasanya jenis vokal ini dinyanyikan secara solo, dan juga jenis vokal ini memiliki pola vokal yang sederhana dengan pengulangan nada dan juga frase di dalam setiap lagu. Ritmenya ini lebih fleksibel dan mengikuti tekanan di dalam syair setiap lagu. Lalu yang kedua, ada jenis vokal sansana dari suku Dayak Maju. Jenis vokal ini juga memiliki vokal yang menekankan intonasi dan juga artikulasi dalam setiap katanya, agar cerita tersampaikan dengan jelas, dan juga memiliki melodi yang berulang-ulang dengan ornamentasi vokal yang ringan untuk menekankan makna yang penting di dalam setiap lagu. Selanjutnya, ada jenis vokal rijok dari Dayak Benua. Vokal ini lebih bersifat seperti hiburan sosial. Biasanya dinyanyikan solo atau dengan bersama-sama. Lalu vokal ini juga mempunyai melodi yang sederhana dengan ritme yang mengikuti narasi, cerita, atau syair, dan mengandung ekspresi humor, kritik sosial, atau pesan moral di dalam setiap lagunya. Lalu ada vokal talima dari suku Dayak Kayaan atau mendalam. Vokal dari Dayak Kayaan ini menggunakan intonasi tinggi dan rendah untuk menekankan kata tertentu. Selanjutnya ada ritual vokal tiwa dari Dayak Ngaju. Vokal ini berisi vokal yang sakral dan biasanya dibawakan oleh pemimpin ritual atau basir. Vokal ini memiliki ritme yang sangat fleksibel dan mengikuti teks doa atau mantra. Fungsi vokal tradisi etnis Dayak. 1. Fungsi ritual dan spiritual. Digunakan dalam upacara sakral seperti tiwah, pernikahan adat, ritual panen, dan penyembuhan yang dibawakan oleh pemimpin ritual atau penyembuh. Berfungsi sebagai komunikasi dengan leluhur dan alam gaib. Memiliki dimensi sakral dan kosmologis. 2. Fungsi naratif dan historis. Contohnya sansana, maanyan, dan mantuk. Menceritakan sejarah, legenda, dan asal-usul komunitas menjadi arsip lisan yang menyampaikan nilai dan identitas etnis. 3. Fungsi sosial dan edukatif. Seperti karungut, digunakan untuk menyampaikan sindiran, nasihat,
memperkuat solidaritas dan mengajarkan aturan sosial serta norma adat. 4. Fungsi hiburan dan perayaan. Digunakan dalam pesta panen, perayaan desa, dan festival seperti rijok dan nyanyian panen kayat. Menghibur sekaligus mempererat hubungan sosial. 5. Fungsi pelestarian budaya dan identitas etnis. Menyimpan warisan budaya, mempertahankan identitas Dayak di tengah modernisasi, dan menghubungkan generasi tua dan muda. 6. Fungsi estetika dan musikologis. Selain makna sosial, vokal tradisi memiliki fungsi estetika, menunjukkan keindahan suara manusia yang fleksibel dan ekspresif, memberikan pengalaman musikal yang unik dengan pola melodi repetitif, ornamentasi vokal, dan ritme bebas. Menjadi sarana ekspresi artistik individual maupun kolektif, juga memiliki nilai musikologis sebagai bagian dari kekayaan warisan musik dunia yang khas dan membedakan budaya Dayak dari etnis lain. Teknik vokal tradisi etnis Dayak. Teknik vokal tradisi adalah cara khas masyarakat Dayak dalam menghasilkan dan mengekspresikan suara pada nyanyian tradisional. Teknik ini berbeda dengan vokal modern karena lebih menekankan nilai budaya, fungsi ritual, dan karakter suara alami. Pertama, bersifat kultural dan fungsional. Setiap subetnis Dayak memiliki gaya vokal sendiri yang digunakan dalam ritual, upacara adat, cerita rakyat, maupun hiburan. Misalnya, vokal talima dan nyanyian alayan yang memiliki cengkok ritme dan intonasi khas. Yang kedua, yaitu menggunakan suara alami. Teknik vokal tidak berpatokan pada standar vokal modern, tetapi mengutamakan ekspresi emosi, penyampaian cerita, dan fungsi ritual. Yang ketiga, yaitu memiliki teknik khusus. Teknik tersebut meliputi cengkok atau ornamentasi vokal pada pola ritme dan intonasi tertentu yang mengikuti tarian atau alat musik tradisional, serta kontrol pernapasan yang menyesuaikan kondisi pertunjukan seringkali di ruangan terbuka. Yang keempat yaitu diturunkan secara lisan. Teknik vokal tradisi dipelajari melalui pengamatan dan praktek langsung dari generasi ke generasi, bukan melalui pembelajaran formal. Ciri khas teknik vokal tradisi Dayak yaitu yang pertama, cengkok dan ornamentasi suara untuk menekankan makna dan emosi lagu. Yang kedua yaitu pola ritme dan intonasi khas yang mengikuti irama musik dan tarian tradisional. Yang ketiga yaitu resonansi tubuh alami agar suara terdengar jelas tanpa bantuan teknologi. Yang keempat yaitu penyampaian emosi dan narasi sebagai media penyampaian pesan budaya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, transmisi lisan sebagai upaya menjaga keaslian tradisi. Sekian materi dari saya, terima kasih. Jenis alat musik, fungsi, dan maknanya. Alat musik tradisional Dayak tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tapi juga memiliki nilai sakral, sosial, dan simbolik yang kuat dalam kehidupan masyarakat adat. Adapun itu alat musiknya yang pertama ialah karantu. Fungsi dari alat musik ini ialah mengiringi upacara adat seperti tiwah atau Dayak Ngaju. Pengiring tari dan mantra adat digunakan dalam pesta perkawinan dan penyambutan tamu. Maknanya ialah media komunikasi spiritual dengan roh leluhur, melambangkan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh, simbol identitas budaya Dayak Ngaju. Alat musik yang kedua ialah sape-sape. Fungsi dari alat musik ini adalah pengiring ritual adat atau Dayak, kayaan atau kenyah. Digunakan dalam pesta panen dan pernikahan, sarana hiburan tradisional dan modern. Maknanya ialah melambangkan keharmonisan manusia dengan alam, simbol identitas budaya Dayak pedalaman, media ekspresi perasaan dan spiritualitas. Yang ketiga adalah gandang ketabu. Fungsi dari alat musik ini ialah digunakan dalam ritual berayah burai di ayun atau Dayak Jalai, pendukung proses penyembuhan tradisional. Maknanya, simbol kekuatan kolektif masyarakat, menciptakan suasana sakral dan ritual, media penghubung dunia manusia dan dunia spiritual. Alat musik yang keempat ialah kangkanung atau engkerumo. Fungsi dari alat musik ini ialah
pengiring upacara adat Dayak Iban, digunakan dalam perayaan gawai dan penyambutan tamu. Maknanya ialah simbol kebersamaan dan solidaritas komunitas penanda dimulainya prosesi adat. Yang kelima, ada alat musik tawak atau gong besar. Fungsi dari alat musik ini ialah pengiring taring niruai kenemiak atau Dayak kantu-kantu, penanda kelahiran bayi dalam ritual adat. Maknanya ialah melambangkan keseimbangan hidup, simbol tanggung jawab kepala keluarga, pusat kehidupan yang berorientasi pada Tuhan atau Petara. Yang keenam ialah seruling bambu. Fungsi dari alat musik ini adalah sebagai hiburan tradisional pengiring kegiatan adat. Maknanya ialah melambangkan kesederhanaan dan kedekatan dengan alam, simbol keharmonisan hidup masyarakat. Yang ketujuh, ada alat musik kecapi. Fungsi dari alat musik ini adalah pengiring nyanyian tradisional, sarana hiburan, dan pertunjukan budaya. Maknanya ialah simbol nilai estetika dan keselarasan media pelestarian budaya. Alat musik yang kedelapan ialah alat musik tuma-tuma. Fungsi dari alat musik ini adalah digunakan dalam ritual basuak atau Dayak Kanayatan. Maknanya ialah mendukung proses spiritual dalam upacara adat, simbol kekuatan ritual dan penghormatan terhadap leluhur. Gerak dasar tari merupakan unsur fundamental dalam seni tari yang menjadi landasan utama dalam pembentukan sebuah tarian. Gerak dasar tari dapat diartikan sebagai rangkaian gerakan pokok yang telah mengalami proses stilisasi dan distorsi, sehingga memiliki nilai estetis serta makna artistik. Secara konseptual, gerak dalam tari berbeda dari gerak sehari-hari. Gerak tari adalah gerak yang disusun secara sadar, terstruktur, dan mengandung nilai keindahan. Gerak dasar menjadi kerangka utama yang memungkinkan terciptanya motif, variasi, dan komposisi tari. Dalam kajian seni tari, gerak dasar selalu berkaitan dengan 3 unsur utama, yaitu ruang berkaitan dengan arah, level, pola lantai, dan dimensi gerak. Lalu ada waktu berkaitan dengan tempo, ritme, durasi, dan aksen gerak. Tenaga berkaitan dengan kualitas gerak, yaitu kuat, lemah, lembut, tegas, atau mengalir. Dengan demikian, gerak dasar tari bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan media ekspresi yang terorganisasi secara estetis. 2. Karakteristik gerak dasar tari. Gerak dasar tari memiliki beberapa karakteristik utama. A. Bersifat estetis. Gerak tari telah melalui proses pengolahan sehingga menampilkan keindahan visual. Gerakan diperhalus, dipertegas, atau dilebihkan untuk menciptakan nilai artistik. B. Bersifat ekspresif. Gerak berfungsi sebagai sarana pengungkapan perasaan, emosi, dan gagasan penari. C. Bersifat simbolik. Dalam tari tradisional, gerak seringkali mengandung makna tertentu yang merepresentasikan nilai budaya, kepercayaan, atau filosofi masyarakat. D. Bersifat terstruktur. Gerak dasar menjadi pola baku yang dapat dikembangkan menjadi motif dan rangkaian tari. Berikut adalah penjelasan mengenai gerak dasar tari Dayak Ngaju. 1. Ciri khas gerakan dasar. 1. Nganjak, gerakan tangan. Ini adalah salah satu gerakan paling dominan, di mana penari menggerakkan tangan dengan gemulai namun tegas, seringkali menirukan gerakan burung enggang atau sayap burung yang sedang terbang. Ngasai, atau gerakan keseimbangan. Gerakan tangan yang melambangkan keindahan dan keseimbangan. Tangan direntangkan, digerakkan melingkar perlahan sambil menjaga tubuh tetap stabil. 2. Urak barik, atau gerakan menjalan atau perpindahan. Gerakan perpindahan tempat atau melangkah yang kompak seringkali dilakukan berulang-ulang. 3. Gerak kinyah atau kekuatan atau perang. Gerakan khas pada tari perang seperti tari mandau yang melambangkan keberanian, kekompakan, dan ketangkasan. Gerakan lincahnya ekspresif dan tegas. 4. Posisi tubuh dan kaki. Posisi kaki pertama. Posisi dasar kaki biasanya menekuk, merendah, atau lutut sedikit ditekuk untuk memberikan kesan tubuh yang kokoh,
namun siap bergerak lincah. 5. Pola langkah seringkali berulang atau repetitif, memungkinkan penari bergerak dalam lingkaran atau formasi berbanjar dengan kompak. 2. Makna gerakan. Gerakan dalam tari Dayak Ngaju seringkali bermakna rasa syukur, ungkapan terima kasih atas panen yang melimpah, keberanian dan ketangkasan, terutama pada tari perang. Gerakan melambangkan perjuangan suku Dayak dalam mempertahankan harkat dan martabat. Lalu ada sukacita dan kebersamaan, gerakan yang sederhana dan berulang seperti dalam tari Manasai, melambangkan kebersamaan masyarakat. 3. Contoh tari berdasarkan gerak dasar. Tari Manasai, tarian selamat datang dengan gerak melingkar yang sederhana dan penuh keceriaan. Lalu ada tari Mandau, tarian yang menonjolkan gerak lincah dan berani, menggunakan properti Mandau, seperti pedang khas Dayak. Secara keseluruhan, tari Dayak Ngaju mencerminkan keberanian, keindahan alam, dan kekuatan yang diwariskan turun-temurun. 4. Fungsi dasar tari. Gerak dasar tari memiliki peran yang sangat penting dalam seni tari, baik secara teknis maupun artistik. 1. Fungsi struktural. Gerak dasar berfungsi sebagai fondasi dalam pembentukan koreografi. Seluruh motif dan variasi gerak berasal dari gerak dasar yang dikembangkan. Tanpa gerak dasar, sebuah tarian akan kehilangan pola, sistematika, dan identitas geraknya. 2. Fungsi ekspresif. Gerak dasar menjadi media utama dalam menyampaikan ekspresi. Penari menggunakan gerakan tubuh untuk menggambarkan emosi, suasana, dan karakter tertentu. Contoh, gerak lembut melambangkan kelembutan, ketenangan. Gerak tegas melambangkan kekuatan dan keberanian. 3. Fungsi komunikatif. Gerak dalam tari berfungsi sebagai alat komunikasi nonverbal. Tari menyampaikan pesan melalui bahasa tubuh yang dapat dipahami secara visual oleh penonton. Dalam tari dramatik, gerak bahkan dapat menggantikan dialog verbal. 4. Fungsi estetis. Gerak dasar berperan dalam menciptakan keindahan tari. Keindahan tersebut muncul melalui harmoni gerak, dinamika, keseimbangan, dan komposisi visual. 5. Fungsi identitas dan karakter tari. Setiap jenis tari memiliki gerak dasar khas yang membentuk identitasnya. Contoh, tari klasik, gerakan yang cenderung halus dan terkontrol. Tari rakyat, geraknya cenderung dinamis dan ekspresif. Tari modern, geraknya lebih bebas dan eksploratif. 5. Makna gerak dasar tari. Gerak dasar tari tidak hanya memiliki fungsi teknis, tetapi juga mengandung makna yang kompleks. 1. Makna ekspresif. Gerak mencerminkan keadaan emosional penari. Ekspresi batin diwujudkan melalui kualitas gerak. Gerak menjadi manifestasi perasaan manusia dalam bentuk visual. 2. Makna simbolik. Dalam tari tradisional, gerak seringkali mengandung simbol tertentu. Contoh makna simbolik, gerakan tangan yang terbuka, yaitu penghormatan atau penerimaan. Lalu ada gerakan menunduk sebagai bentuk kerendahan hati dan penghormatan. Lalu ada gerakan kuat dan menghentak sebagai bentuk kekuatan, energi, dan keberanian. Makna simbolik sangat dipengaruhi oleh konteks budaya. 3. Makna estetis. Gerak dipandang sebagai bentuk keindahan artistik. Penonton menikmati tarian melalui pola, dinamika, dan kualitas gerak. Nilai estetis menjadi tujuan utama dalam penyajian tari. 4. Makna budaya. Gerak dasar mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat pendukungnya. Gerak dalam tari tradisional sering merepresentasikan sistem sosial, kepercayaan, dan ritual hubungan manusia dengan alam, norma, dan filosofi hidup. 5. Makna filosofis. Beberapa gerak dalam tari mengandung nilai filosofis mendalam, misalnya keseimbangan hidup, harmoni, atau spiritualitas. Kesimpulan, gerak dasar tari merupakan elemen utama dalam seni tari yang berfungsi sebagai fondasi koreografi, media ekspresi, sarana komunikasi, serta pembentuk nilai estetis. Gerak dasar tidak hanya memiliki fungsi teknis, tetapi juga mengandung makna ekspresif, simbolik, estetis, budaya, dan filosofis. Gerak dalam tari pada hakikatnya adalah bahasa universal yang mampu menyampaikan pesan.
Pengertian pakaian etnis Dayak. Pakaian etnis Dayak adalah pakaian yang dikenakan oleh suku Dayak, yaitu suku asli yang mendiami Pulau Kalimantan. Pakaian ini biasanya dipakai saat upacara adat, tarian tradisional, pernikahan, dan acara penting lainnya. Pengertian singkat. Pakaian adat Dayak dibuat dari bahan alami seperti kulit kayu, kain tenun, manik-manik, bulu burung enggak, dan hiasan ukiran khas. Pakaian pria dan wanita memiliki bentuk yang berbeda, tetapi sama-sama dihiasi motif alam dan simbol kepercayaan. Secara singkat, sejak zaman dahulu, suku Dayak membuat pakaian dari bahan alam yang ada di hutan Kalimantan. Awalnya, pakaian dibuat sederhana untuk kebutuhan sehari-hari. Seiring waktu, pakaian adat berkembang menjadi lebih indah dan penuh hiasan, terutama untuk menunjukkan status sosial, keberanian, dan identitas suku. Motif pada pakaian biasanya menggambarkan hewan, tumbuhan, dan roh leluhur yang dipercaya melindungi mereka. Sampai sekarang, pakaian adat Dayak tetap dilestarikan sebagai bagian budaya dan warisan nenek moyang. Jenis-jenis pakaian adat Dayak Ngaju. A. Pakaian adat laki-laki. Namanya ialah sangkarut. Biasanya dipadukan dengan ikat kepala atau laung, kalung manik-manik mendau atau senjata tradisional. Fungsinya ialah digunakan dalam upacara adat dan ritual tiwah, dipakai dalam pertunjukan tari tradisional. Maknanya ialah simbol keberanian dan kehormatan, melambangkan kedewasaan dan tanggung jawab. B. Pakaian adat perempuan. Namanya ialah ta'a atau baju adat perempuan Dayak Ngaju, biasanya dihiasi dengan manik-manik warna-warni, hiasan kepala, gelang, dan kalung tradisional. Fungsinya ialah digunakan dalam upacara adat, dipakai saat pernikahan dan penyambutan tamu. Maknanya ialah simbol keindahan dan kesucian, melambangkan kelembutan serta peran perempuan dalam adat. 3. Fungsi pakaian adat Dayak Ngaju. Yang pertama, fungsi ritual. Digunakan dalam upacara sakral seperti tiwah sebagai simbol penghormatan kepada leluhur. 2. Fungsi identitas budaya, menunjukkan identitas etnis dan status sosial pemakaiannya. Yang ketiga, fungsi sosial. Dipakai dalam pesta adat, perayaan kampung, dan penyambutan tamu. 4. Fungsi simbolik. Warna, motif, dan hiasan seperti arti tertentu seperti merah melambangkan keberanian, hitam melambangkan kekuatan, kuning melambangkan kebesaran dan keagungan. Fungsi pakaian adat sebagai identitas daerah, menunjukkan asal seorang dari suku daerah atau wilayah tertentu. Bisa sebagai simbol ataupun status sosial. Beberapa pakaian adat menunjukkan kedudukan atau peran seseorang dalam bermasyarakat. Dan selanjutnya ada sebagai warisan budaya untuk melestarikan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan seterusnya, sebagai simbol makna filosofis, motif warna, dan bentuk pakaian yang sering dimiliki arti tertentu. Rumah adat Dayak. Rumah adat Dayak adalah rumah besar. Adalah rumah adat tradisional suku Dayak Adat Ngaju yang berbentuk rumah panggung, memanjang 30-150 meter, memiliki secara komunal, dibangun menggunakan kayu uli. Mesin gotong royong, harmoni, dan pertahanan serta selalu menghadap sungai. Ciri khasnya memiliki struktur panggung tinggi, dibangun setinggi 3 meter dengan meter, dan berbahan kayu ulin, menggunakan bahan kayu ulin yang kokoh, tanpa paku melainkan paksa kayu. Nah, selanjutnya panjangnya dan komunalnya. Panjang mencapai 30-150 meter dan lebar 10-30 meter, menampung hingga 100-150 jiwa. Nah, orientasinya umumnya dibangun menghadap ke sungai, ke timur dan membelakangi hutan ke barat. Anak tangga ganjil. Jumlah anak tangga Hejan selalu ganjil, yakini bawa keberuntungan dan keselamatan bagi penghuni. Nah, rumah betang ini melambangkan kehidupan bersama di tengah perbedaan, di mana penghuni saling menghargai karakter dan agama yang berbeda-beda. Saat ini, rumah betang juga berfungsi sebagai tempat pertemuan adat, pagelaran seni, dan simbol kearifan lokal. Kesimpulannya,
Adat dan tradisi Dayak merupakan warisan budaya yang kaya dan kompleks, terbentuk dari proses sejarah yang panjang, masyarakat asli Kalimantan yang hidup berdampingan dengan alam. Secara historis, masyarakat Dayak berkembang dengan sistem sosial berbasis kekerabatan dan hukum adat yang kuat. Dalam nilai-nilai spiritual yang dahulu banyak dipengaruhi oleh kepercayaan keharingan sebelum masuknya agama-agama besar seperti Islam dan Kristen. Dalam aspek seni vokal, musik, dan teknik pertunjukan, tradisi Dayak menampilkan kekhasan pada penggunaan vokal yang bersifat naratif, repetitif, serta serat makna ritual. Teknik bernyanyi biasanya menggunakan intonasi yang mendayu dan pengulangan frasa, terutama dalam upacara adat. Alat musik tradisional seperti sape, gong, dan gendang berfungsi tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media komunikasi spiritual dan pengiring tarian adat. Tarian Dayak seperti tarian perang dan tari penyambutan menggambarkan keberanian, penghormatan terhadap tamu, serta rasa syukur kepada leluhur. Pakaian adatnya yang dihiasi manik-manik, bulu, burung enggang, dan motif alam mencerminkan identitas status sosial serta filosofi kehidupan yang selaras dengan alam. Rumah adat seperti rumah betang menjadi simbol persatuan, kebersamaan, dan kehidupan komunal masyarakat Dayak. Secara keseluruhan, adat Dayak mencerminkan harmonisasi antara manusia, alam, dan roh leluhur dalam satu sistem budaya yang utuh. Terima kasih.